Darren tetap untuk bersikap tenang, tak memperlihatkan ketegangan atau kekhawatiran. Tentu saja, jawabnya diiringi seelus senyum. Ya udah, gak usah bahas Hanil dulu. Ini khusus malam untuk kita berdua. Lanjut Darren mengakhiri topik pembicaraannya. Jarana pun mengangguk dengan wajah tersipu. Mas mau makan sekarang? Atau sholat dulu? Tanya Jaran. Makan dulu yuk. Perut mas lapar banget ngelihat semua makanan ini. Pasti enak. Timpal Darren yang langsung duduk saja. Satu kursi meja makan. Jarana pun segera mengambil 2 piring lengkap dengan sendoknya. Begitupun dengan gelas yang juga 2 buah. Seperti biasa, Jarana melayani Darren saat suaminya itu hendak makan. Jarana tersenyum menatap Darren yang makan dengan begitu lahap. Jarana merasa apa yang sudah dilakukannya tidak sia-sia. Dia bisa membahagiakan Darren meskipun cuma lewat perut yang kenyang. Kok nggak ikut makan? Malah liatin mas? Protes Darren pada Jarana saat menangkap basah istrinya itu sedang memperhatikan dirinya. Enggak, ini juga lagi makan kok, elak Jarana sambil memasukkan sesendok nasi ke dalam mulutnya lalu tersenyum. Cih, jelas-jelas Mas lihat tadi kamu sedang merhatiin Mas. Gak heran sih, Mas kan ganteng. Timpal Darren percaya diri. Jarana hanya tersenyum merona. Memang benar, suaminya itu ganteng. Sampai-sampai Hani begitu tergila-gila padanya. Kok cuma senyum? Iya kan mas ganteng? Kakeknya minta dipuji. Iya, ganteng banget malahan. Makasih ya, udah bersedia jadi suami Jarana yang sederhana. Nada suara Jarana jadi berubah melo. His, kok ngomongnya gitu? Bagi mas, kamu itu wanita paling sempurna. Bidadari surga yang gak ada duanya. Cantik lahir juga batinnya. Perkataan Darren terdengar begitu manis di telinga Jarana, membuat pipi Jarana semakin merona, dan membuat hatinya yang tadi sempat layu dan sendu kini mereka lagi. Begitulah wanita, hanya dengan sedikit rayuan saja bisa langsung luluh. Lanjutin dong makannya. Mas udah nambah sampai 2 kali. Tapi kamu segitu saja gak bisa habis, sambung Darren. Matanya menatap piring Jarana yang baru tersentuh sedikit. Atau kamu mau mas suapin ya? Goda Darren seraya mengambil piring milik Jarana. Darren pun menyendok nasi beserta lauknya, lalu mendekatkan sendok tersebut ke mulut Jarana. Dong, buka mulutnya. Sunnah loh. Selalu itu alibi Darren ketika Jarana menutup mulutnya saat akan disuapin. Hingga mau tak mau, Jarana pun membuka mulutnya. Makan dari tangan orang lain itu memang lebih nikmat kan? Apalagi yang menyuapinya penuh dengan cinta dan kasih sayang, seperti mas. Darren terus saja berbicara, seolah dia sudah begitu lama tidak bercanda dan bercerita dengan istri pertamanya itu. Gak capek ya mas, bicara terus, ledek Jarana sambil tertawa kecil. Enggak lah, masa capek? Apalagi ngobrolnya sama bidadari. Sehari semalam juga mas jabanin, timpal Darren. Kecuali nanti malam, kayaknya mas pasti kecapean. Kan mau lembur. Lanjutnya seraya mengejipkan sebelah matanya nakal. Loh, memangnya mas mau ngapain nanti malam? Tanya Jarana pura-pura polos. Mau bercinta yang kemarin-kemarin sempat tertunda, jawab Darren mengerling. Tangannya mencolek pipi Jarana yang kembali bersemu bak tomat merah. Tapi Jarana lagi dapet mas,
Jadi harus liput dulu, timpal Jarana dengan mimik wajah datar. Padahal dalam hatinya mencoba menahan agar tawanya tak meledak. Hah? Serius? Perasaan kamu dapat belum lama? Masa sudah dapat lagi? Saudaren dengan wajah kecewa sekaligus panik. Tapi bohong, balas Jarana diikuti gelak tawa. Sudah berani berbohong ya. Berani-beraninya menggoda Mas, awas ya. Daren bangkit, lalu tanpa aba-aba memangku tubuh Jarana, hingga Jarana memekik karena kaget. Turunin Mas, nanti aku jatuh, pinta Jarana ketakutan. Biarin, biar tahu rasa. Siapa suruh bohongin Mas? Jawab Daren sambil terus berjalan, menggendong Jarana menuju kamar peraduan mereka. Mas, ini turun. Jarana mulai menggoyangkan kakinya, minta turun. Daren mempercepat langkahnya, lalu menurunkan tubuh Jarana perlahan di atas ranjang. Dikecupnya bibir Jarana sekilas, lalu menatap wajah cantik istrinya itu dari jarak yang begitu dekat, bahkan nyaris tanpa jarak. Daren kembali menunduk, hendak mencium kembali bibir Jarana. Namun tubuh Jarana keburu berguling ke samping, menghindari serangan mendadak dari suaminya itu. Belum sholat tahu, jujur Jarana tersenyum menyeringai. Mas lupa. Daren menggaruk tengkuknya yang tak gatal sambil tersenyum. Ya udah, yuk kita sholat dulu. Jarana juga tadi nggak jadi sholat kan? Keburu Mas datang. Timpal Jarana seraya bangun dari ranjangnya. Daren dan Jarana pun pergi ke kamar mandi untuk berwudu bergantian, kemudian melaksanakan sholat isya bersamaan dengan khusyuk. Tak ada Hani, kehidupan mereka berdua kembali terasa damai, tinggal berdua di dalam rumah yang penuh cinta dan kasih sayang, selalu dekat dengan Tuhan dan saling mengingatkan satu sama lain. Andai boleh meminta, Jarana ingin selamanya seperti ini, hidup berdua tanpa adanya orang ketiga. Tapi apalah daya, hidup memang tak selamanya sesuai keinginan. Ada kalanya kita harus menerima takdir yang menerpa meskipun itu sulit dan teramat pahit. Meskipun harus tertati-tati agar tetap bisa berdiri tegak. Meskipun harus berdarah-darah untuk tetap bertahan. Satu yang Jarana yakini, selalu ada hikmah di balik musibah. Selalu ada pelangi bahkan setelah badai menerjang, dahsyat sekalipun. Jika bukan hari ini, mungkin esok hari, mungkin esok harinya lagi dan lagi, hingga kebahagiaan itu benar-benar datang sendiri menghampiri. Selesai sholat dan bermunajat sejenak, dan kembali meminta jatah yang tadi sempat tertunda. Dengan tersipu, Jarana menunduk, menanti serangan cinta yang bertubi-tubi dari sang suami. Sementara beberapa kilometer dari sana, suasana apartemen sudah acak-acakan, bantal-bantal berserakan. Begitupun dengan beberapa make up pengisi meja rias yang berpindah ke lantai sekenanya karena dilempar Hani. Wanita berusia setahun lebih muda dari Jarana itu mengamuk hebat. Hani marah pada Daren, kecewa, benci, semuanya bercampur menjadi satu. Hani tak menyangka bisa-bisanya Daren meninggalkannya seorang diri di restoran tanpa kata, bahkan dalam keadaan dirinya sedang hamil muda. Hani meraung, menangis tanpa ada yang menenangkan. Kamu jahat, Mas. Kamu kejam. Aku benci sama kamu. Hani meracau sendiri. Usahanya selalu sia-sia, karena Daren selalu mengutamakan istri pertamanya. Apa aku datang saja ke rumah Daren sekarang?
Kalau perlu langsung pindah malam ini juga. Hani masih monolog seorang diri. Terima kasih sayang, ucap Darren pada Jarana saat aktivitas percintaan mereka berhenti. Darren terlentang dengan dada yang masih naik turun karena kelelahan. Tapi kepuasan tergambar jelas dari pancaran matanya. Sementara Jarana yang tertutup selimut, setengahnya hanya terdiam. Meredakan nafasnya yang sempat tersengal dengan tubuh bermandikan peluh. Kapan Hani mulai pindah ke rumah ini, Mas? Tanya Jarana saat deru nafasnya sudah kembali normal. Darren membisu. Sebenarnya Darren merasa sangat keberatan menyatukan kedua istrinya itu dalam satu atap. Jika bisa, Darren ingin bersama Jarana saja, setiap hari tanpa diusik lagi oleh keberadaan Hani. Tapi mana mungkin, sementara wanita itu kini sudah menjadi istrinya juga. Apa aku buat surat perjanjian aja ya, yang isinya menikah itu hanya demi bayi yang digandungnya. Kalau nanti bayinya sudah lahir, aku bisa menceraikan Hani dan kembali menjadi milik Jarana seutuhnya, pikir Darren. Jarana menengadahkan kepalanya sedikit ke atas, menatap wajah Darren yang malah melamun tanpa bersuara. Mas, kok malah diem? Protes Jarana. Iya, gimana? Jawab Darren Hani, kapan mulai pindah ke sini? Jarana mengulangi pertanyaannya. Dia mengubah posisi tidurnya yang semula terlentang menjadi menyamping, menghadap Darren, membuat wajah keduanya saling berhadapan hanya dalam jarak beberapa sentimeter. Mas kurang tahu kapan pastinya. Nanti Hani juga pasti bicara kok. Cuman ya Mas pengennya sih dia gak tinggal bareng kita. Kamu sudah lihat sendiri kan gimana sikapnya, gimana perilakunya. Aku gak mau dia terus-terusan bikin kamu kesel, jawab Darren panjang lebar. Jarana sih terserah Mas aja. Mau tinggal di sini berarti harus memperbanyak stok kesabaran. Kalau enggak ya itu artinya kita jarang bertemu, timpal Jarana. Berat kalau Mas harus jarang ketemu sama istri Mas yang cantik ini, sahut Darren. Jarana gak bercanda, sahut Jarana serius. Mas juga gak bercanda. Buat Mas itu berat. Bisa-bisa Mas harus menahan rindu setiap hari. Bukankah kata orang rindu itu berat? Darren kembali menimpali. Udah tidur yuk, udah malam. Besok Mas juga harus kerja lagi, tita Jarana. Darren mengangguk, kemudian beringsut semakin mendekati tubuh Jarana dan mendekapnya erat. Mereka berdua terlelap saling berpelukan. Pagi menyeling. Darren sudah siap dengan kemeja kerjanya. Dia keluar kamar, menuju ruang makan di mana Jarana sudah berada. Sarapan dulu Mas, tawar Jarana saat melihat suaminya itu datang. Darren tersenyum lalu mengangguk. Ini kopinya Mas. Jarana juga meletakkan secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Darren tersenyum sambil menatap Jarana. Terima kasih, ucapnya tulus. Sama-sama, ini kan udah jadi kewajiban Jarana Mas, jawab Jarana. Oh ya, nanti sore Zara ikut pengajian ya Mas, sambung Jarana. Hari itu memang hari Jumat, hari dimana suka diadakan pengajian mingguan ibu-ibu di masjid komplek. Boleh, hati-hati ya, kalau sudah selesai langsung pulang, pesan Darren diikuti anggukan kepala Jarana. Mereka pun akhirnya menikmati sarapan pagi bersama-sama, penuh cinta dan kehangatan
yang membuat Darren selalu merindukan untuk pulang ke rumah itu. Pepatah yang mengatakan, rumahku surgaku, itu benar adanya bagi Darren. Zarana masih berdiri terpaku di halaman rumahnya, menatap mobil Darren yang baru saja melaju untuk berangkat kerja. Zarana melirik ke sebelah, di mana ada tukang sayur yang baru saja datang dengan sepeda motornya. Lekas Zarana masuk dulu ke dalam rumah, mengambil dompet kecil, kemudian keluar lagi untuk belanja sayuran. "Pagi, Mang," sapa Zarana pada tukang sayur yang tumben belum dikerubuti ibu-ibu. "Pagi, Mbak Zarana, tumben baru kelihatan lagi beberapa hari ini." "Tukang sayur," tanya tukang sayur. Zarana memang kerap kali berlangganan belanja sayuran di laki-laki berusia hampir setengah abad itu. "Iya, kemarin-kemarin nginep di rumah mertua," jawab Zarana berkata jujur. "Oh, hanya itu tanggapan tukang sayur." Zarana pun mulai memilih-milih sayuran yang akan dibelinya hari ini, untuk masak nanti sore, sekaligus untuk besok pagi tentunya. Beberapa ibu-ibu pun mulai berdatangan setelah tukang sayur itu berteriak cukup kencang dengan teriakan khasnya. Mbak Zara, apa kabar?" Ibu Iris menepuk pelan pundak Zarana. "Baik, Bu Iris," jawab Zarana sopan. "Kirain lagi sakit atau kemana gitu? Soalnya beberapa hari ini gak kelihatan sama sekali," timpal Bu Iris lagi. "Loh, Bu Iris memangnya gak tahu ya? Kemarin-kemarin Mbak Zarana itu sibuk mempersiapkan pernikahan suaminya," timpal Bu Santi yang baru saja datang bergabung. Hati Zarana mulai tak enak. Ternyata pernikahan kedua suaminya sudah tercium oleh tetangganya di komplek itu. "Maksud Bu Sinta ini gimana toh? Mempersiapkan pernikahan suami siapa?" tanya Bu Iris yang memang tidak mengerti apa-apa. "Itu kan suaminya Mbak Zarana ini habis nikah lagi sama model yang sudah lama jadi kekasihnya," timpal Bu Santi sok tahu. Zarana semakin tak nyaman. Kehidupan pribadinya dibicarakan di depan banyak orang seperti ini. "Iya Kajeng, kok Jeng Sinta tahu banget?" tanya Bu Iris yang juga mulai tak enak pada Zarana. "Taulah, orang anak saya yang jadi salah satu anggota wedding organization-nya," jawab Bu Sinta. Bu Iris mangut-mangut mengerti. Beberapa ibu yang lain terlihat berbisik satu sama lain. Ada juga yang langsung menatap Zarana dengan tatapan iba. Zarana semakin tak nyaman dengan situasi ini. Ia lekas menyelesaikan belanjanya dengan mengambil beberapa macam sayuran sekenanya. "Ini tolong dihitung, Mang," pinta Zarana. Ia berusaha kuat menahan agar intonasi suaranya tak terdengar baik-baik saja. "Emang benar ya Mbak Zara?" tanya Bu RT yang juga ikut penasaran. Zarana menunduk mendalam. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Astagfirullah, kok bisa sih Mbak? Wanita cantik dan soleha Mbak dipoligami?" timpal Bu RT dengan mimik terkejut. "Ya bisalah, orang istri keduanya sudah terlanjur hamil duluan," saut Bu Santi tanpa memikirkan perasaan Zarana sedikit pun. Ibu-ibu yang berkumpul itu langsung riuh tak percaya dengan apa yang terjadi. Seorang suami dari wanita cantik dan soleha bisa-bisanya menghamili wanita lain, apalagi di lingkungan sekitar tempat tinggal Zarana. Yang namanya poligami itu memang masih menjadi hal tabu. Apalagi ini memang menyangkut aib dari suami Zarana sendiri. Iya, menikah karena hamil di luar nikah itu memang aib. Zarana pun mengakuinya. Meski Darren dan Hani sudah menikah sekalipun, jika nanti
anak yang dilahirkan Hani adalah perempuan, tetap saja tidak bisa dinasabkan pada Daren. Tetap saja Daren sebagai ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali nikah putrinya itu kelak. Dan jika anak yang dilahirkan Hani laki-laki, maka anak itu tak berhak atas hak waris yang dimiliki Daren sebagai ayah kandungnya. Ya, begitu banyak kerugian ketika kita harus melahirkan anak di luar nikah. Selain dari saksi sosial yang dihadapi, juga menyangkut masa depan dan status nasab sang anak. Mang, ini uangnya. Jarana memberi selembar uang berwarna merah pada tukang sayur itu. Meraih kresek lalu buru-buru pergi. Mbak Jarah, ini kembaliannya. Tukang sayur sedikit berteriak sambil mengulurkan beberapa lembar di tangan. Namun Jarana tak mengubrisnya. Langkah Jarana semakin cepat kala ia sudah berada di depan rumahnya. Buru-buru, Jarana masuk lalu menutup pintunya rapat-rapat dan menguncinya. Hatinya masih begitu porak-poranda oleh perkataan beberapa tetangganya. Sebagai seorang wanita, harusnya mereka bisa merasakan apa yang dirasakan Jarana. Harusnya mereka menunjukkan sikap empati sedikit saja dengan tidak membahas musibah yang ditimpa Jarana. Bukan justru sengaja membahas masalah itu di depan Jarana. Mereka tidak tahu bagaimana usaha Jarana untuk bisa melupakan luka itu sedikit saja. Tapi mereka dengan begitu mudah malah merobek luka yang sekuat tenaga Jarana tutupi. Terkadang hidup memang semenyedihkan itu, di mana banyak orang yang tidak bisa berempati pada masalah yang menimpa orang lain. Padahal bisa jadi masalah yang menimpa orang lain hari ini kelak juga akan menimpa dirinya maupun keluarganya.